answer your question very simply, I don't feel it's necessary for me to become a Muslim to worship God. I've done that for all of my 60 years, and if anything. Ini tadi adalah video dari Dr. Keith Moore, Profesor Keith Moore. Ini orang sangat populer di dunia Islam karena dia menulis buku tentang embriologi dalam Quran. Jadi Keith Moore ini mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang menggambarkan pertumbuhan bayi dalam kandungan cocok dengan ilmu embriologi yang dia tekuni. Nah, tentu saja pendapat dia itu dikritik oleh banyak sains, tapi saya banyak ilmuwan, tapi saya nggak bahas itu. Keith Moore ini diklaim masuk Islam oleh banyak sekali orang Islam, oleh banyak sekali situs-situs Islam. Tapi seperti Anda saksikan tadi dari mulut dia sendiri, ya, saya nggak perlu masuk Islam. Jadi dia nggak masuk Islam. Dia cuma mengatakan saya orang Kristen yang taat, dibesarkan dari keluarga Kristen, dan punya keyakinan tentang Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Islam. Jadi dia tetap seorang Kristen, ya. Maurice Bucaille juga begitu. Maurice Bucaille itu diklaim di mana-mana seolah-olah dia masuk Islam. Itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Maurice Bucaille itu masuk Islam. Ya, yang ada banyak lagi orang yang diklaim sebagai orang yang masuk Islam. Ya, yang fenomenal itu Neil Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Itu diklaim di dunia Islam bahwa dia itu dengar azan di bulan, kemudian masuk Islam. Itu dari tahun 80-an tuh gencar banget, dan sampai sekarang masih ada orang yang percaya. Sampai Neil Armstrong itu perlu kirim surat ke Presiden Islamic Center di India, Delhi, untuk membantah. Dia bantah, gue nggak pernah dengar suara azan di bulan, gue nggak pernah masuk Islam. Dia bilang itu malu-maluin banget sebenarnya, ya. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang diklaim, baik secara jelas namanya disebutkan maupun dikatakan bahwa ilmuwan non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam, gitu lah. Ini hoax, ya. Ya adalah 1-2 orang yang masuk Islam, ya. Ada beberapa yang masuk Islam, tapi kalau dibilang berbondong-bondong, beramai-ramai, itu hoax. Dan tokoh-tokoh yang tadi saya nyatakan jelas namanya itu hoax, gitu ya. Anda mungkin pernah tahu orang ini. Namanya Dr. Masaru Emoto. Dia menulis buku berjudul The Hidden Message in Water. Apa isi bukunya? Menurut dia, air itu seperti punya jiwa, punya nyawa. Kalau diperdengarkan hal-hal yang baik, musik yang indah, air itu akan membentuk kristal yang bagus. Kalau disumpah-sumpahin, ya, kristalnya akan rusak. Ini contohnya. Ini air yang belum dibacain doa, ini air yang udah dibacain doa. Jadi menurut dia hasil kristalnya tuh bagus. Terus dia perdengarkan berbagai musik, ya, musik yang indah-indah, itu kristalnya bagus, ya. Kecuali yang heavy metal. Kalau heavy metal nih rusak nih kristalnya, katanya. Ini penelitiannya Masaru Emoto. Ini orang cukup terkenal di Indonesia. Ya, dulu pernah datang juga ke sini. Tahun 2010-an pernah datang bikin acara di Bekasi. Bukunya kalau nggak salah juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ya seperti biasalah, di Indonesia itu terkenal
kalau dia terkait-kait dengan Islam. Nah, hubungannya dengan Islam apa? Dia membuat foto kristal air zam-zam yang menurut dia indah. Nah, kemudian diberilah makna-makna bahwa itu mukjizat dan sebagainya. Nah, Masaru Emoto ini disebut ilmuwan. Luar biasa. Padahal bukan. Dia kuliahnya di bidang sosial politik. Kalau nggak salah hubungan internasional, S2-nya. S3-nya itu nggak ada hubungannya dengan sains. Di universitas nggak jelas di India tentang spiritualisme. Dia sama sekali bukan ilmuwan. Dan risetnya itu disebut dengan riset pseudoscience. Ya, pseudoscience itu ya gampangannya klenik lah. Nggak ada riset di situ. Jadi hasil yang dia tampilkan ini tadi itu tidak valid. Ya, gambar-gambar kristal segala macam itu tidak valid. Artinya itu dipalsukan. Ya, nggak benar bahwa kalau didengarkan musik rock itu terus kristalnya itu bagus, jelek. Terus kalau didengarkan musik ini tuh kristalnya tuh bagus dan sebagainya. Nggak benar. Ya, salah satu hal penting dalam research itu adalah metodenya jelas, ya, jelas, peralatannya jelas, bisa distandarkan, dan yang kedua itu bisa di reproducible, bisa diperoleh. Artinya kalau Emoto bisa melakukan hal yang sama, kristal didoain terus air didoain terus kristalnya jadi bagus, harus ada ilmuwan lain juga yang bisa melakukan riset yang sama. Kalau enggak, riset itu bohong. Bisa melakukan observasi yang sama. Nah, ini tidak terjadi. Jadi metode risetnya Masaru Emoto ini sudah dikritik habis-habisan oleh para ilmuwan, ya. Jadi bukan sains, dia bukan ilmuwan. Terus apa? Ya kalau saya bilang ya penipu aja. Ya, penipu aja gitu. Jadi kalau Anda dengar orang ngomong Masaru Emoto mengait-ngaitkannya dengan mukjizat dan sebagainya, ketawain aja. Kecuali kalau Anda emang penggemar yang klenik-klenik, ya silakan deh. Gitu ya. Anda mungkin pernah lihat meme seperti ini ya. Atau kalimat ini. Jadi di kalimat ini seolah-olah ini kata-kata Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim Al-Khawarizmi. Karena tanpa algoritma dan aljabar maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line, games, bahkan komputer. Ini banyak banget berseliweran dalam bentuk meme maupun dalam bentuk berita. Ya. Cuman kalau Anda cari kapan si Zuckerberg ngomong begini tuh nggak ada. Videonya nggak ada. Berita di situs-situs berbahasa Inggris juga nggak ada. Yang ada situs-situs Indonesia semua gitu loh. Ini hoax. Ya, bisa dikatakan ini hoax. Ya kalau ada yang bisa nunjukkan videonya bagus sih, tapi nggak ada. Di YouTube itu berseliweran seolah-olah Mark Zuckerberg ngomong nggak ada, ini doang ditampilkan terus dibahas kemana-mana. Hoax ya. Tapi benarkah Al-Khawarizmi ini orang hebat? Benar. Dia membuat aljabar. Ya, menciptakan aljabar, merumuskan satu sistem hitungan. Jadi orang-orang Eropa tuh dulu belum punya angka. Tahun-tahun segitu ya, tahun-tahun sebelum abad ke-10 itu belum punya angka. Jadi kita tahu pakai angka Romawi itu, ya. Kalau pakai angka Romawi itu susah, mau penjumlahan, mau apa, mau pembagian segala macam. Dulu tuh nggak ada matematika.
nggak ada aljabar. Nah, si Al-Khwarizmi ini yang menciptakan sistem aljabar, penjumlahan dan sebagainya. Nah, kemudian angka yang kita kenal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada nolnya juga. Itu dikenal sebagai angka Arab. Ya, Arabic number. Itu betul. Memang sebesar itu kontribusinya. Cuma perlu dicatat juga bahwa Al-Khwarizmi ini sendiri mengambil angka itu, sistem angka itu sebetulnya dari orang-orang India. Orang-orang India yang menciptakan, dia memperkenalkannya ke masyarakat Eropa dan tentu saja memperkenalkan tadi sistem penjumlahan segala macam itu yang berbasis pada angka-angka itu. Ya tanpa angka mungkin orang zaman dulu cuma bisa jumlahkan sampai puluhan, mungkin 100 juga nggak bisa. Sampai ribuan jutaan itu kan nggak tahu karena nggak ada angkanya, konsep angkanya belum ada. Nah itu Al-Khwarizmi ini. Nah Al-Khwarizmi ini di bahasanya orang Eropa namanya berubah jadi algoritma, ya algoritma, yang sekarang dikenal dengan algoritma. Ya, algoritma itu proses logika ketika orang membuat program komputer, itu disebut algoritma. Tapi apakah ya dia disebut sebagai bapak aljabar, betul. Apakah dia satu-satunya orang yang mengembangkan matematika yang sekarang jadi basis komputasi itu? Ya enggak lah. Artinya tadi dia mengambil sesuatu yang sudah ada dari orang India, kemudian setelah dia pun banyak lagi orang yang mengembangkannya gitu lah. Ya, sampai kita kemudian mengenal adanya kalkulus, adanya komputasi dan sebagainya. Jadi selalu begitu, ada satu tokoh, ya, dia ngambil dari sebelumnya, orang sebelumnya juga mengembangkan. Tidak ada tokoh yang bisa dikatakan kalau nggak ada dia tuh nggak akan jadi tuh barang tuh, nggak bisa seperti itu. Einstein sendiri dalam teori relativitas tuh ngambil rumus-rumus matematika dari orang lain, ya kemudian rumusan Einstein itu sendiri pun juga dikembangkan lagi oleh banyak orang, sehingga berkembanglah sains seperti sekarang. Jadi Al-Khwarizmi ini tokoh penting, tokoh yang dihormati oleh ilmuwan, tapi jangan dianggap seolah-olah cuman dia doang, yang lain terus nggak pernah disebut gitu loh. Nah, yang paling penting lagi ada apa? Setelah zaman dia itu kontribusi dunia Islam itu tidak banyak. Ya. Orang-orang barat yang kemudian berkontribusi. Ya. Kemudian yang tadi yang minder-minderan itu bilang, "Oh, kalau nggak ada ini, jadi yang ini terus disebut, yang belakang-belakang ini nggak mau disebut." Nah, itu jelek, ya. Faktanya tadi yang di belakang-belakang ini justru semakin tertinggal. Dunia Islam setelah abad pertengahan itu sudah semakin tertinggal dalam hal sains. Nah itu yang sebetulnya harus jadi fokus perhatian sekarang, bagaimana memperbaikinya. Jangan sibuk bikin hoax begini aja untuk menghibur diri gitu loh. Ya sadari bahwa kita tuh tertinggal, yuk kita bekerja keras untuk berkontribusi lebih banyak. Bukan cuma tepuk-tepuk dada dengan prestasi orang masa lalu, gitu loh poinnya.